Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustakmilin asyarafah. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah Hadis Akidah dan Ibadah yang mulia Ustaz Ahmad Fajar Sotik MTHI, dan juga segenap teman-teman kelas Ilmu Hadis 02 yang saya banggakan. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Hul Fahmi, NIM 20410420025, dan rekan saya Rifatus Solihah. Dengan ini kami akan mempresentasikan atau membacakan sebuah hadis dan beserta syarahnya guna untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah ini. Langsung saja. Babu alamatul iman hubbul ansor. Bab menerangkan tentang tanda iman. Sebagian tanda iman ialah cinta kepada kaum Ansor. An Anas radhiyallahu taala anhu, an Nabi annahu qol, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayatul iman hubbul ansor. Sebagian dari tanda iman ialah cinta terhadap kaum Ansor. Wa ayatul nifaq bughdul ansor. Dan tanda-tanda sifat kemunafikan ialah benci kepada kaum Ansor. Syarhul Alfat. Ayatul iman, yang dimaksud dengan ayatul iman ay alamatul iman, tanda-tanda keimanan. Wa ayatun fil lughah maknaha, dan ayat atau alamah itu ditinjau dari segi bahasanya bermakna tanda atau tanda itu. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ayatul lahumul lail, dalam surah Yasin ayat 37. Ay alamatun lahum ala qudratillahi al-lail wan nahar. Ya, maksudnya malam dan siang itu adalah merupakan tanda atas kekuasaan Allah. Maksud dari ayat wa ayatul lahumul lail. Ita'aqabani binidhamin daqiq, yang mana malam dan siang itu saling beriringan dengan binidhamin daqiq, dengan struktur atau sistematis yang lembut. Wa qala syair, berkata seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Yang artinya setiap sesuatu itu pasti memiliki tanda, yang tanda tersebut menunjukkan bahwa sesuatu tersebut itu ada atau satu. Hubbul ansor, maksud dari lafaz hubbul ansor. Al ansoru jam'u nasir. Lafaz ansor ialah bentuk jamak dari lafaz nasir. Al ashabi jam'u sahib, seperti halnya lafaz ashabun itu bentuk jamak dari lafaz sahib. Summu ansoran, dikatakan atau dinamai dengan kaum ansor. Kenapa? Linusratihim lin nabi, karena karena kaum ansor itu menolong terhadap nabi. Dinamai kaum ansor karena mereka suka menolong perjuangan Nabi di masa itu. Wahum qabilatani, dan mereka kaum Ansor itu dulu ada dua kabilah, ada dua kaum, ada dua kabilah. Kanata qabla islamihima, yang ada sebelum mereka masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam mereka ada terpecah atau terbagi menjadi dua kabilah, dua kaum. Tu'arifani bil Aus wal Khazraj, yang biasa dikenal dengan kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Wa kanat bainahuma hurubun tahinah mudammirah. Dan mereka di antara keduanya, yakni kaum Aus dan kaum Khazraj tersebut, hurubun tahinah, sering melakukan peperangan yang keras gitu. Mudammirah, damat asyaratis sinin, yang terjadi selama sekian tahun, selama sekian
banyak-banyak tahun, 10 tahun atau 20 tahun, asyarat sinin, hatta kada ba'duhum yufni ba'da. Nah, sampai sampai di antara kaum yang satunya itu hampir memusnahkan kaum yang satunya lagi, dari saking peperangan itu sengitnya gitu, dari saking sengitnya peperangan di antara kedua kabilah tersebut. Falamma aslamu samu ansoron, maka ketika mereka masuk Islam, memeluk agama Islam, maka kaum yang asalnya terpecah menjadi dua, yang dulunya saling bentrok atau saling perang, ini dinamai dengan kaum Ansor. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang terdahulu lagi pertama yang masuk ke agama Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Wasara hubbuhum minal iman, maka lantas karena hal tersebut di atas, maka cinta kepada mereka, cinta kepada kaum muhajirin terlebih kepada kaum ansor, itu termasuk dari sebagian iman. Li'annahum awan nabiyah wa ashabahu al muhajirin, karena mereka awan nabi. Awan ini memiliki mana apa ya, menyediakan tempat atau melayani Nabi dan para sahabat-sahabat muhajirin. Fasara hubbuhum dinan wa bughduhum nifaqa, maka cinta kepada mereka termasuk dari agama, dan benci kepada mereka termasuk sifat dari kemunafikan. Wa bughdul ansor, maksud dari lafaz bughdul ansor, al-bughdu, yang dimaksud al-bughdu ini benci, diddul hubbi, lawan kata, antonim kata dari kata cinta, benci gitu. Bahwa apa itu? Bahwa karahiyatu ahadin min haula'is sahabah, yaitu tidak sukanya seseorang terhadap para sahabat, salah satu para sahabat yang baik itu muhajirin atau ansor tersebut. Wan nifaq, sedangkan nifaq, apa itu nifaq? Izharul iman wa ibtanul kufri, menampakkan keimanan dan menutupi atau merahasiakan kekufuran. Wa hadzal nau'i akhbathu minal kufri adz-dzahir, dan nifaq ini, munafik ini lebih tercela atau lebih buruk, sifat munafik tersebut lebih tercela atau lebih buruk daripada sifat kafir atau kafir yang jelas gitu. Qala Ta'ala, Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik tersebut akan ditempatkan di tempat paling bawah dalam neraka, dan kalian tidak akan menemukan seorang yang akan menolong mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana hubbul ansor minal iman. Sesungguhnya mencintai kaum ansor itu sebagian dari iman. Wa bauduhum minan nifaq, dan benci kepada mereka atau tidak suka kepada mereka itu termasuk dari sifat-sifat munafik atau nifaq. La'annallaha ta'ala asbihimul Islam, karena Allah memuliakan orang-orang Islam dengan sebab mereka. Wa humul ladzi bauduhul arwahum wa amwaluhum limusradatin hadadin. Mereka mengarahkan kemampuan atau memperjuangkan harga dirinya, badannya, dan harta-harta karena untuk memperjuangkan atau menolong agama ini. Summahumul ladina arramul mujrin. Kemudian mereka juga memuliakan kaum-kaum yang hijrah, kaum-kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa asrahum ala anfusihim, dan mereka lebih mengedepankan, lebih mengistimewakan kaum muhajirin daripada mereka sendiri. Walihada asna ta'ala alaihim biqaulihim, karena sebab itu Allah berfirman dengan menyebut berfirman dalam Al-Quran, yaitu walladzina tabawwa'u al-uladara wal
ul imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajajatan mamma autu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun wa may suhan nafsi faulaika humul muflihun, yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah berfirman kepada kaum Ansor sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka kaum Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada Muhajirin, dan mereka kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka dari kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas dirinya sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Khososatun, yang dimaksud khososatun itu apa? Dalam keadaan kesusahan. Al-hajatun ila liman bifaqqatun sadida. Jadi orang-orang Ansor itu meskipun mereka dalam keadaan susah, mereka sangat membutuhkan uang dan keadaan yang sangat susah, tapi mereka mengutamakan kaum Muhajirin lebih daripada memuliakan dirinya sendiri. Walihada istahaqqu takri min rabbil izzati jalal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kemuliaan terhadap mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sahabi bihi, dan Allah bersabda kepada sahabat-sahabat Allah, fi ashabi la tattahiduhum hadai famin baidi faman habbabuhum fabihubbi ahabbuhum wa iman abagduhum fabigdoi abduhum, yang artinya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai sahabatku juga. Jangan kamu menjadikan mereka sebagai sasaran caci maki sesudah aku. Barang siapa mencintai mereka, maka berarti dia mencintai aku. Barang siapa mereka membenci aku, maka mereka juga membenci aku. Aila yuhibbu ila man ahabbani, yakni seorang muslim tidak akan mencintai kaum Ansor atau tidak akan mencintai sahabatku kecuali dia mencintai aku, dan seorang muslim tidak akan membenci kaum Ansor kecuali dia juga membenci kepadaku. Intinya, jika dia mencintai Rasulullah SAW, maka dia juga mencintai sahabat-sahabat, atau sebaliknya. Jika dia membenci Rasulullah SAW, maka mereka juga membenci. Selanjutnya, ma istafadu minal hadis, sesuatu yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini atau hikmah dari hadis ini apa? Pertama, al-awwal fil hadisi, dalam hadis ini al-hathu ala hubbil ansar, tentang anjuran terhadap cinta kepada kaum Ansor. Li'annahum rukunul Islam muhimmatuhu, karena mereka termasuk dari rukun Islam dan penjaga-penjaga agama Islam. Usani, nomor 2, ufihi anna hubbal ansor, bahwa yang nomor 2 ialah bahwa dalam cinta terhadap kaum Ansor tabi'un min quwwati imanil muslimin, bisa menambahkan atau bisa menguatkan, bisa menyempurnakan iman seorang muslim. Lidzalika kana minad din, karena hubbul ansor, cinta kepada kaum Ansor tersebut termasuk dari agama. Wasalisu fihi at-tanwihu bi'azimi faddalahum. Yang ketiga ialah hadis ini menetapkan bahwa agungnya kaum Ansor dan orang yang cinta kepada, memuliakan terhadap mereka. Wa tahdzirus syadid, dan peringatan yang keras man baghdahum, terhadap orang yang benci atau tidak suka terhadap kaum Ansor. Warabi fihi anna hubbal mu'min lis-shalihin wajibun dini, bahwa cinta terhadap seorang mukmin yang soleh itu wajib hukumnya, wajib secara agama.
Fa kaifa bi ashabi Rasulillah ridwanullahi alaihi. Bagaimana dengan cinta terhadap dengan sahabat Rasul? Wong cinta terhadap mukmin yang soleh saja sudah wajib, apalagi cinta terhadap sahabat-sahabat Nabi gitu. Alladzina badalu amwalahum wa arwahahum linusrati dinillah. Yang mereka sahabat Nabi tersebut sudah memperjuangkan atau memaksimalkan segalanya baik dari segi harta maupun jiwa raganya untuk menolong agama ini, agama Islam. Bagaimana tidak wajib seperti itu? Jadi yang keempat, bahwasanya cinta terhadap mukmin saja itu wajib, apalagi cinta terhadap Rasulullah atau sahabat Rasulullah yang mana mereka memperjuangkan atau mengeluarkan segalanya baik dari harta ataupun jiwa raganya untuk menolong agama ini. Seperti itu. Mungkin dari itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah, baik itu sengaja ataupun tidak, baik berupa perkataan ataupun tingkah laku, kami memohon maaf karena memang kami masih dalam fase belajar dan perlu sangat adanya kritik ataupun saran yang membangun. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.